Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom, shalom. Senang banget di hari yang baru ini, Sabtu, Pastor kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Halo, saya sapa-sapa yang setia, saya sapa-sapa Bapak Ibu sekalian yang setiap pagi bersama-sama berdoa memuji Tuhan. Halo semuanya, sehat selalu ya, terima kasih. Pujian-pujian ini menguatkan senantiasa. Bapa, sentuh hatiku, betapa mencintai. Kesetiaan kami cinta Engkau Bapa. Kami mengasihi-Mu, kami sayang Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Engkau sudah menyentuh hati kami semua. Kami jadi ciptaan yang baru Tuhan. Kegemaran kami tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Bersaksi apa yang selalu mengalir, yang tidak pernah berhenti. Kita ucapkan sebentar ya, bagai kasih-Mu Bapa yang selalu mengalir, yang tidak pernah berhenti. Demikianlah kasih Bapa saat menyentuh hidup kita. Kasih yang mengajar kita mengampuni, memimpin kita hidup dalam kehidupan roh. Kasih yang mengajar kita untuk berbagi. Kasih yang mengajar kita untuk selalu memberi. Kasih yang mengajar kita untuk selalu rendah hati. Kasih yang selalu mengajar kita kuat dan berpengharapan hanya kepada sorga dan kerajaan Bapa di surga. Amin. Kasih Bapa, kasih yang mengajar kita anaknya, selalu memberi, selalu memberkati, selalu mengampuni, hidup rendah hati, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehat selalu Bapak Ibu terkasih, karena kasih Bapakku di tengah-tengah kita dia puji-pujian dan memberkati setiap saudara yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bagai kasih Tuhan yang mengalir selalu, tidak pernah berkesudahan. Amin. Yang merasa terberkati, Bapak Ibu silakan dibagikan link tautan ini, biar lebih banyak orang yang boleh mengalami kasih dan kebenaran Bapa di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Amin.
Mari kita ucapkan bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Dialah kekasih hati kita yang mengawali hari dan menemani kita panjang hidup kita. Bapa, kami ucapkan selamat pagi. Bimbinglah kami semuanya, anak-anak, keluarga, pekerjaan dan pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi oh Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, oh terima kasih, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam sudah berlalu dan kasih setianya baru di hari ini. Kita mengatakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi oh Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Suci, Roh Kudus, oh terima kasih. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Suci,
terima kasih. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, oh terima kasih. Amin. Puji dan syukur. Lagu, pujian, penyembahan tentang Bapa selalu menggugah hati kita. Yang merasa tergugah, ketik amin. Kalau saudara tergugah dan tahu ini memberkati, silakan Bapak Ibu sekalian ajak yang lain untuk bersama-sama kita berdoa kepada Bapa, dan saya percaya kasih Bapa hari ini akan memulihkan setiap kita. Katakan amin, amin, amin. Bersama Bapa kita dipulihkan. Bersama Bapa kita lewati setiap hidup hari-hari kita dengan ketenangan, pertolongan, dan kedamaian. Amin. Tuhan, bersama Bapa kita akan tetap tenang sekalipun di tengah badai. Itulah janji Tuhan yang diteguhkan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Yeay, bersamamu Bapa, ku lewatin semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bagi setiap kami anugerahmu sangat besar melimpah, dan itu cukup bagi setiap kami. Amin. Pujian tentang Bapa menarik hatiku untuk terus menyembahnya. Saudara-saudara, silakan di tap-tap layar, silakan dibagikan, dan silakan diposting ulang, silakan di-share. Kita siapkan hati untuk menerima sabda firman Tuhan. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan adalah Bapa yang sangat baik, sayang kepada kita seperti Bapa sayang kepada anaknya. Pujian ini menghantar kita untuk menerima sabda firman Bapa. Ketik rame-rame, Bapa sayang anaknya. Yeay, Bapa sayang anaknya. Orang Kristen disebut anak Tuhan. Saudara, berarti anaknya Bapa. Engkau objek yang disayangi oleh Bapa di surga. Bapa sayang anaknya. Makasih. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa manapun juga
sanggup pisahkan Bapa dari anaknya, aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Puji Tuhan, Pastor lagi bantu TikTok ini tap-tap layar. Ayo saudara-saudara, ada berapa ribu orang di TikTok ini, silakan dibantu tap-tap layarnya, memeriahkan live streaming ini. Demikian pun di YouTube, di Facebook, ya puji Tuhan, silakan di-share. Amin. Halo semuanya. Dor. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan
semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Ku menuntun langkah kami. Hari depan, yes, indah Kau beri. Rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Yeay. Time for Bible. Puji syukur, puji Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Oma Opa, Cece Koko, Mama Papa, Tante, Om, adik, kakak, ya semuanya pemirsa terkasih. Pertama-tama Pastor mau ucap terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu, semua pemirsa deh yang sampai hari ini sudah ada kurang lebih 5 tahun kita setiap hari saling menyapa, saling memuji Tuhan, saling mendoakan. Terima kasih ya. Saya melihat banyak sekali yang setia ya, bahkan yang baru bergabung juga mulai rutin. Terima kasih. Kalau pelayanan sederhana ini bisa menjadi berkat dan berbekas di hati Bapak Ibu, dan bahkan ada begitu banyak keluarga yang setiap pagi sebelum aktivitas memutar live streaming ini. Terima kasih. Pastor senantiasa berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap Bapak Ibu yang setia tetap ada, diberikan umur yang panjang, sehat selalu, sehingga kita selalu bisa punya waktu subuh pagi yang terbaik untuk datang bersekutu dengan Tuhan lewat doa pribadi maupun live streaming ini. Baik, Bapak Ibu terkasih, saat ini Pastor akan membuka sabda firman Tuhan. Yang pertama, ayat nats kita terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Satu ayat dari Yohanes 3, Pastor ajak saudara lihat ayat yang ke-6. Puji syukur, kiranya perenungan ini menjadikan kita semakin dewasa dalam Tuhan, dalam iman, di dalam mengiring Tuhan sebagai manusia roh. Ingat, kita ini adalah manusia roh yang hidup di dalam daging. Jadi roh yang memimpin, jangan sampai dipimpin oleh daging. Ya, roh itu sempurna. Dalam daging kemanusiaan kita yang tidak sempurna, maka kita ingat bahwa rancangan Tuhan dalam hidupku dan hidupmu adalah sempurna. Di dalam kita yang tidak sempurna, firman yang kita dengar supaya kita terus hidup dipimpin roh dan kita bisa mematikan kedagingan. Ya, Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6, satu ayat saya bacakan di sini. Firman Tuhan ada tertulis, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Daging itu apa makanannya?
roti, nasi, sayur, ya, dan lain-lain teman-temannya, camilan, coklat, susu, telur, dan dessert, puding, macam-macam. Nah, itu makanan daging. Roh apa makanannya? Baca firman Tuhan, doa, pujian, melayani. Ketika kau melayani sesama dengan tulus, itu membangkitkan rohmu, menjadi makanan buat rohmu. Berbuat baik, menolong sesama, mengampuni orang lain yang sama kita, itu memberikan incas rohmu, memberi makan. Jadi jelas ya, makanan roh dan daging ini berbeda. Kalau daging ya pikirnya daging ayam, daging steak. Hati-hati loh, makan daging banyak-banyak, nanti kedagingan, cie. Bercanda. Ya, jadi jelas ya. Nah, Tuhan bilang apa di sini? Apa yang lahir dari roh adalah roh, apa yang lahir dari daging adalah daging. Jadi daging dan roh ini adalah dua kehendak, dua hal yang terpisah sebetulnya, tapi menyatu di dalam tubuh ini. Maka Tuhan selalu ingatkan saya dan kita, hendaklah Andi, hendaklah engkau anakku hidup dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging. Karena dua ini, roh dan daging, ada di dalam satu tubuh ini. Mana yang pimpin kita? Nah, ini kita mau renungkan. Hendaklah setelah kita dengar firman ini, kita rame-rame secara massal memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu melihat apa itu kehidupan dipimpin roh, apa itu kehidupan dipimpin oleh daging. Kita melihat hal itu terambil dari Galatia pasal 5. Kita melihat mulai ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26, ya. Jadi ada 10 ayat yang akan saya bacakan dari Galatia pasal 5 mulai ayat 16 sampai 26. Nah, dari 10 ayat ini firman Tuhan mau mengajar kita, memberitahu bahwa apa itu hidup dipimpin daging, apa itu hidup dipimpin roh. Nah, kita sama-sama mendengar ini, jangan hanya cuma pengetahuan, tapi hendaklah memberi dirimu dipimpin oleh roh, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Ya, Pastor bacakan Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Selamat mendengarkan. Kalau engkau merasa firman renungan ini memberkati, saya beri waktu sekian detik, silakan diposting ulang, silakan di-share, dan jangan ketinggalan untuk ambil bagian pelayanan tap layar di TikTok, dan juga saudara bisa kirim-kirim komentar yang membangun, ajakan, atau menulis ayat-ayat suci ini nanti dibaca oleh orang lain, sama-sama kita mendapat upah yang besar dari Tuhan Bapa kita di surga. Sudah di-share? Don't share. Selesai sharing, ayo silakan. Makasih, bless you. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat ini kalau saudara melihat perikopnya apa? Hidup menurut daging atau roh. Jadi
Roh dan daging ini dua dengan pribadi yang juga berbeda, tapi dalam satu tubuh. Maka manusia itu pergumulan terbesarnya sebetulnya adalah bagaimana bisa dia mengikuti dipimpin oleh roh. Ya, bukan pergumulan terbesar kita nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, itu bukan. Tapi dalam diri kita ini, pergumulan terbesar kita adalah bagaimana setiap hari kita memberi diri tunduk dipimpin oleh roh. Ya, yang lain itu sifatnya eksternal semuanya. Ingat bahwa kita manusia rohani. Jangan hanya perkara duniawi hanya yang kita bicarakan, yang pimpin kita habiskan waktu kita. Ya, saudara kaya tidak salah, saudara cantik, ganteng, populer, terkenal, punya jabatan tinggi, punya banyak harta, tidak salah. Tapi betul bukan segala-galanya. Ujung daripada kekayaan, ketenaran, kecantikan, kegantengan, populer, harta, aset melimpah, nama besar, ujungnya apa? Masuk peti, dikubur, ada yang dikremasi, dibakar. Ingat, mau setinggi apa kita hidup di dunia ini, ujungnya masuk peti atau dikremasi, dibakar. Maka kita perlu hidup dipimpin oleh roh, karena roh ini yang kekal. Ya, jadi hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, inilah Alkitab ajarkan kita bagaimana kehidupan orang dipimpin oleh daging. Seperti apa? Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan atau bertolak belakang dengan keinginan daging. Jadi roh dan daging berbeda dengan juga kehendak yang berbeda. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19, kita akan melihat beberapa bagian perbuatan-perbuatan daging. Ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Paling sedikit tadi ada 15 item, 15 jenis, dan ada kata sebagainya. Ya, kita akan mengenal apa yang sebagainya waktu kita hidup di dalam daging. Seperti hal-hal lain kita tahulah, emosi, dendam, dan sebagainya. Kita akan tahu kalau kita hidup di dalam kedagingan. Tapi masalahnya Tuhan bilang,
hendaklah orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan itu dipimpin oleh Roh Bapa. Dan Roh Bapa, Roh Kudus dalam hidupmu, mau kita itu dipimpin olehnya, bukan oleh kedagingan. Anak Tuhan dipimpin oleh Tuhan. Roh Kudus memimpin kita dalam kehidupan roh. Perbuatan daging itu bukan kehendak roh. Maka setiap hari kita harus belajar untuk bisa melawan keinginan daging. Contoh misalnya, kita dimarah orang, dimaki orang. Ini berontak, mau membalas. Tapi kalau kita bisa menahan diri, kita sudah memberi diri pimpin oleh roh. Tapi kalau kita berhasil membalasnya, lebih jahat lagi, rasanya puas hati. Karena daging itu adalah mencari kepuasan. Suka dipuji, suka dieluk-elukan, ya, itu daging. Kalau roh itu selalu mengajar rendah hati, sabar, mengampuni, dan sebagainya tadi, ya. Perbuatan daging seperti apa? Benci, amarah, kecemaran, hawa nafsu, bahkan penyembah berhala. Saudara-saudara orang Kristen yang masih menyembah berhala, dengar ini, berhenti jangan semuanya. Ya, adat istiadat yang menentang firman Tuhan diputuskan. Ya, kemarin saya berjumpa dengan satu hamba Tuhan, dan dia akan tugas melayat. Dan dia cerita sama saya bahwa, Pastor, gimana pendapatnya ini yang meninggal ini, ternyata sebelumnya dekat-dekat meninggal. Ada orang tua yang juga meninggal karena sakit, ya. Dan ini ada saudaranya juga yang juga sudah proses kemo. Menurut Pastor Andy seperti apa? Saya tanya, apakah Bapak sendiri percaya namanya sakit turunan itu ada? Dia berkata, iya, bisa jadi ya. Saya bilang, itulah sekalipun sama-sama oleh Tuhan Yesus, tapi kerangka berpikir kita berbeda. Kalau saya meyakini bahwa ketika seseorang menerima Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus itu memberikan hidup yang baru. Termasuk juga yang harusnya misalnya orang tuanya diabetes atau ada sel kansernya, itu putus. Ya, dari mana? Dari ayatnya saya melihat Galatia pasal 3 ayat 13, contoh di sana, ya. Bagaimana oleh darah Yesus segala kutuk dipatahkan. Saya percaya hal itu. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau saya percaya hal itu, saya ajarkan. Nah, mungkin hamba Tuhan lain mungkin berpikir bahwa ikut Yesus tapi sakit turunan masih jalan, ya terserah. Tapi bagi saya, bagaimana kita mengamalkan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ada kuasa. Gereja bukan hanya sekedar kita pintar bermanajemen, pintar berteologi, pintar membangun sistem, atau pintar membuka cabang, atau penggembalaan. Tapi bagi saya bahwa umat itu harus disampaikan kebenaran yang memerdekakan. Kasihan kalau umat sudah percaya Tuhan Yesus digembalakan, tapi kutuk jalan terus gitu. Itu harus diputuskan. Jadi terus solusi gimana, Pastor Andy? Saya kalau ketemu di live streaming hal seperti ini, saya selalu dorong dia untuk segera datang konseling ke gerejamu, di mana
engkau digembalakan selama ini. Jadi hamba Tuhan juga harus mempunyai otoritas gitu. Jangan hanya kita bangga dengan kita punya pendidikan atau jabatan tinggi atau sinodial ataupun juga besarnya gereja atau istilah dibilang gereja jemaat banyak, tapi kita harus hamba melayani dengan otoritas. Ketika orang datang konseling, saudara sebagai gembala layani dia, ada otoritas. Setelah di konseling itu lalu diputuskan kutuk itu gitu. Lalu dia bicara sama saya, oh saya ingat ternyata ini suku tertentu orang tuanya leluhur waktu pernah kapan hari di kampung itu meninggal, ada adatnya sampai begini begono, pokoknya saya dengar sekali. Nah itu udah kelihatan, itu ditarik. Perjanjian-perjanjian itu yang mesti kita tarik kepalanya lalu dipotong dengan apa? Dengan doa. Darah Yesus itu menguduskan. Di dunia ini namanya kutuk akan jalan, tumbal harus dibayar, perjanjian kegelapan itu harus dilunasin, dan tidak ada yang bisa membatalkan. Hanya darah Yesus yang dari surga yang bisa memutuskan kutuk itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Dan dengan doa sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena doa adalah otoritas surga yang Tuhan berikan kepada orang percaya lewat jamahannya. Amin. Amin. Puji syukur, saya lanjutkan sekarang. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana kehidupan yang dipimpin oleh daging, ya. Puji syukur, sekarang saya akan ajak Bapak Ibu terkasih ayat berapa sekarang? Tadi 21. (19, 20, 21). 21 saya baca ulang ya, karena tadi kita baru bagian A-nya. Jadi sampai tadi kata sebagainya, ya. Sekarang bagian B-nya 21. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi kalau kita atau manusia atau mereka atau siapa saja yang tetap mau hidup dipimpin oleh daging, tidak bertobat, tidak datang kepada Tuhan Yesus, tidak memberi diri dipimpin oleh roh, orang-orang yang meninggal tanpa pertobatan, orang-orang yang meninggal hidup dipimpin oleh daging, firman Tuhan memberikan teguran, peringatan bahwa mereka itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi masih mau menolak Yesus, ya silahkan. Masih mau terus hidup di dalam dagingmu tanpa pertobatan, ya silahkan. Waktu terus berjalan. Kiranya renungan ini bisa mengingatkan kita sebagai peringatan bahwa sebagai manusia kita perlu jaminan hidup kekal. Sebagai orang percaya kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tadi itu kita sudah melihat, mendengar bagaimana kehidupan dipimpin oleh kedagingan. Sekarang kita akan melihat Bapak Ibu sekalian berikutnya, apa itu kehidupan yang dipimpin oleh roh. Roh itu harus berbuah, roh itu harus dihidupin, dan inilah kehidupan dari buah-buah roh.
kehidupan orang percaya yang Tuhan kehendaki dipimpin oleh Roh. Ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Itu bukan buah roh. Buah roh adalah kemurahan, tidak pelit, suka berbagi. Saya sampaikan bahwa banyak orang sekolah tinggi, banyak orang punya gelar akademis, banyak orang di kampus sampai banyak SKS-nya gitu. Belajar apa? Pintar tambah-tambah, pintar kurang-kurang. Apalagi kok tambah-tambah gitu, cuang tambah pintar lagi. Matematikanya dapatnya terus 11, lebih dari 10. Ya. Kali-kali gua pintar. Tapi ternyata yang saya temukan di dalam praktek, banyak orang sekolah tinggi, dia tidak tahu cara berbagi. Waktu bagi-bagi, dia kurang pintar. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, Tuhan ajar kita hidup dalam roh itu suka berbagi. Jadi kalau masih pelit-pelit, mau punya gelar tinggi, di mata Tuhan itu belum. Karena Tuhan cari orang yang punya ilmu, suka berbagi. Apa itu? Yaitu kemurahan, kebaikan. Saya mau hitung juga deh sama-sama. Tadi kita lihat 15 ya. Sekarang saya hitung ulang ya. Tetapi buah roh ialah kasih, suka mengasihi, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9. Ini katakan 9 buah roh ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan. 9 buah roh. Hidup orang percaya dipimpin oleh roh. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kerajaan surga pasti tidak. Hukum dunia juga enggak. Mana ada pidananya orang berbuat baik. Mana ada pidananya orang yang mengampuni sesamanya. Tidak ada hukum yang menentangnya, termasuk hukum dunia, pengadilan dunia. Kalau kita hidup dalam pimpinan roh, ada kasih. Hakim itu memutuskan berdasarkan adil dan tentu juga ada dalamnya kemanusiaan. Saya percaya kalau karena kasih tidak ada undang-undang yang bisa kena dan seterusnya. Ya, puji syukur Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan berikutnya ayat 24 sampai 26. Lalu saya selesai di ayat-ayat ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa, nafsu, dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang, dan janganlah kita saling mendengki. Renungan ini jadi berkat buat setiap kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami sudah dengar firman, kami mau jadi anak Tuhan yang baik-baik, anak Tuhan yang jujur, anak Tuhan yang tulus, anak Tuhan apa adanya. Tuhan, firman-Mu ini sangat melegakan kami. Tuhan, mohon berilah kesehatan, kesembuhan bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, oma, opa, om, tante, mama, papa,
kakak Cece, Koko, Titi ini yang sedang sakit. Tuhan, mohon berilah anugerah kesembuhan bagi setiap mereka. Kalau engkau sakit, engkau mau minta doa kesembuhan, bukalah dua tanganmu. Setelah mendengar firman Tuhan, kita dipimpin oleh Roh yang berkeputusan setiap hari, memberi diri dipimpin oleh Roh. Saya berdoa bagi setiap tangan yang terangkat. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh setiap tangan-tangan terangkat. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Lewat kesembuhanmu hari ini yang kau terima, dalam nama Yesus, Tuhan dipermuliakan. Terimalah dengan iman sambil bersyukur. Tuhan Yesus baik banget. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya percaya doa yang baru saya sampaikan, urapan kesembuhan mengalir menjamah Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya juga firman yang saya sharingkan ini menjadi manfaat untuk kehidupan kita dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara, saya akan mengajak saudara hari ini untuk berdoa untuk air minum dan minyak, ya, karena permintaan doa minyak semakin hari semakin banyak. Jadi sekalian saya doakan, mohon berkat untuk air minum. Saya angkat hari ini botol besar sebagai juga contoh bahwa saudara-saudara, air minum yang kau minum, baik dalam kemasan botol kecil kah, botol besar kah, intinya saudara air minum, angkatlah, nanti pastor akan mohonkan berkat. Dengan tangan yang terangkat, air minum dan minyak di tangan kami, di tangan mereka. Saya berdoa memberkati air minum ini dan memberkati minyak oles ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi berkat sarana kesembuhan bagi orang-orang sakit dimanapun berada. Jikalau mereka percaya namanya kesembuhan ilahi terjadi dan mereka air minum, mereka minum, minyak oles, mereka oleskan dalam nama Tuhan Yesus, maka kesembuhan ilahi itu menjadi bagian mereka. Kesembuhan ilahi menjadi kesaksian mereka dalam nama Yesus. Tubuhmu yang lemah dikuatkan. Tubuhmu yang sakit disembuhkan. Tubuhmu yang nyeri, radang, penyumbatan, penyempitan, infeksi, bakteri, jamur kuman, be clear in Jesus' name. Amin. Minyaknya saudara bisa taruh, air minumnya saudara bisa minum. Pasti deh jadi berkat banget. Kalau sudah, saudara taruhlah gelas air minum botol
di tempatnya kembali, di meja atau diletakkan. Sekarang angkat tangan Bapak Ibu, Pastor Andy akan doa berkat. Dengan tangan yang terangkat, terimalah berkat dari Bapakku yang di surga, Bapa yang baik banget, Bapa yang mengasihi kita semuanya. Masuklah yang terkasih di hari yang baru ini, rahmat, kebajikan, kemurahan, perlindungan, proteksinya yang sempurna atas hidupmu dan keluargamu. Diberkatilah engkau sehat selalu, dan diberkati umur panjang, diberkati anak cucumu, keturunanmu, keluar masukmu, pekerjaan tanganmu, pelayanan engkau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan Yesus, diberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, sayang banget dan berjanji akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sebuah kehormatan banget ya, hari ini bisa melayani. Wow, panjang sekali, 1,5 jam. Saya tahu kalau saya sambung lebih lama, 2 jam, 3 jam, penonton bisa sampai ratusan ribu. Tapi waktu juga saya harus aktivitas ya, masih ada form doa dan juga mau sarapan lapar. Siapa di Balikpapan terberkati? Kapan nih aku diajak kuman, kata orang Kalteng, makan. Kapan aku diajak makan nih? Maka semuanya ya, ingatlah selalu, hiduplah oleh iman. Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus benar, Dia berkuasa. Puji Tuhan ya. Ada request pujian besok lagi ya. Masa aktivitas hari yang baru. Puji Tuhan. Salam semuanya. Dadah. 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 Yang di Rote, NTT juga dadah. Makasih. Bless you. Dadah. Kiss bye. Dor. Damai sejahtera bagimu. Closing. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku,
tatap langit, mata ini pun basah. Menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamanya. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan. Dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang
selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.